Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Untuk teman-teman, kawan-kawan yang penonton setia Muda dari Berdampak Berdampak Official. Benar. Kembali lagi bersama kami Muda Berdampak Official dengan saya Miftah Khurudin, staf Muda Berdampak, dan Saya Muhammad Arif Furqan, staf MB dan narasumber luar biasa narasumber kita. luar biasa kita. Iya. Nanti aja perkenalannya. Seperti biasanya, seperti kemarin-kemarin, kita akan ngobrol bareng dengan pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa eksternal. Nah, kemarin kita sudah ngobrol dengan pimpinan kami, HMI belum ya? Oh, belum. IMM, PMII, apalagi Semut. Belum. Semut ya? Iya, belum. Bentar PMNI. dulu. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan organisasi eksternal, mahasiswa eksternal yang tak kalah besar. Bener banget. Ya, termasuknya paling eksis secara nasional. Bener banget. Alumninya sudah di mana-mana. Bener banget. Bahkan alumninya calon presiden dulu, Mas. Oh ya, calon presiden, tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi, iya. Oh iya. Nah, ini organisasi ini telah melahirkan para pemimpin tokoh bangsa yang sangat luar biasa, sangat banyak sekali, dan termasuk organisasi yang sangat tua ya, sangat senior dibandingkan organisasi mahasiswa eksternal lainnya. Benar Oke, tanpa sekali. berlalu lama, langsung saja kita serahkan waktunya kepada pimpinan yang terhormat untuk memperkenalkan diri. Silakan tuh. Monggo pimpinan. Terima kasih Mas Miftah dan Mas Furqan ya, Iya. sudah diundang dalam podcast Muda Berdampak. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Saiful Anwar, Muhammad Saiful Anwar, selaku Ketua Umum HMI Cabang Salatiga periode 2025-2026. Mungkin itu perkenalannya. Oke. Pimpinan cabang Himpunan Mahasiswa Islam. Indonesia. Oke. Slogan Nggak ada apa Indonesianya namanya? Pak? Nggak ada Indonesianya? Oh, nggak ada Indonesia, sorry. Grogi, kita sama pimpinan Oh, agak-agak berarti grogi, ini Mas. HMI ini lingkupnya internasional ya? Internasional ada. Luar biasa. Ini gordonya BTW nggak dibawa ini, Mas. Apa ya? Gordon, ini kan Iya. memperkenalkan. Non-formal, Oh, non formal. Oke, Biar boleh. lebih enjoy. Oke, Pakai berarti peci ini kayaknya Gus. Saiful ya? Iya, iya, kita kan manggilnya Gus. Oh. Gus Saiful. Amin. mencoba membranding. Masya Allah, Ini siap-siap. mau ini menarik masa dari PMI. Bener. Peci. Kan senior PMI juga Gus Ipul. Tapi kita damai kok, tenang. Meskipun Woi. Oke. oh iya, Mas, ini sih bentar. Mas, kenapa? kita buka dengan slogannya HMI. Oke. Slogannya HMI Yakusa, yakin usaha sampai. Asik. siap. Yakin usaha sampai Boleh? apa-apa. Yakin usaha sampai apa-apa. Bisa aja gimmicknya. Boleh. Yakuza ya. Bercanda ya, bercanda Yakuza, ya tadi Yakuza. ya, bercanda ya. Boleh dipimpin dulu nggak sih Yakuza dulu? Oke, boleh, monggo dipimpin. Dipimpin dulu. Kita Kita jargon buka HMI dengan dulu. Yakuza. Kita Eh, juga serius mau ya? merasakan jadi HMI malam ini. Siap. Kalau kita bilang HMI, jawabnya Yakusa, Ya. yakin usaha sampai. Asik. Siap. Ayo, Ya. silakan Mas. Yuk. HMI Yakuza, yakin usaha sampai. Ajay, kelas. Gue HMI coy sekarang coy. Ya, LK udah berasa ini. Iya, udah Kanda, udah jadi kanda. Kemarin sahabat, sekarang kanda. Iya, kita mah fleksibel, Mas. Iya, yang penting akidahnya nggak pindah. Ya. Iya. Oke, ini sih Mas, langsung aja mungkin ya. Gus Saiful. Kanda Kanda. dong. Oh iya, sorry Kanda. Kenapa dulu memilih HMI gitu? Walaupun kita tahu sendiri kan, basisnya di Salatiga itu kan bukan HMI. Apa Mas? PMI, PMI. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Gitu. Begitu Monggo ya? boleh diceritakan secara singkat aja ke Oke, teman-teman. jadi awal saya masuk HMI ini adalah awal suatu memasuki dunia akademis. Jadi masa saya itu kan 2020 masa online ya. Di perkuliahan dilakukan secara online dan kemudian di situ ada suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang mana secara offline. Jadi saya merasakan dinamika yang begitu luar biasa itu awal masuknya di HMI. Dan ada patah kata ataupun sering teman-teman sampaikan itu bahwasanya HMI ini kampus kedua. Tapi saya merasakan HMI ini adalah kampus pertama saya dalam menjadi status mahasiswa. Jadi dialektika di dalam ruangan itu saya mulai dari HMI. Jadi kalau motivasi atau orientasi itu saya lebih bahwasanya Islam ini sangatlah besar. Iya. Jadi
kalau saya terlalu fanatik pada satu golongan dan golongan tertentu saja, saya rasa saya terlalu mengkecilkan agama Islam itu sendiri. Maka saya memilih HMI agar bisa membangun dari segala sisi ormas-ormas yang ada di Indonesia terutama, biar menjadi satu kepaduan untuk mencapai tujuan Islam itu sendiri. Oke, luar biasa banget Mas. Cukup atau ada lagi? Sementara itu. Saya tertarik di HMI itu gara-gara di sana plural ya, dari Plural, golongan ya. Islam manapun di situ Ya. ada. Epicentrum dari ormas-ormas itu kan di HMI. Ada NU, Muhammadiyah, kita udah selesai ya pada Iya. golongan-golongan itu gitu. Tidak pernah kita bahas, oh kamu NU jangan ikut diskusi ini, ataupun kamu Muhammadiyah, kamu jangan ikut-ikut di sini. Oke, sebentar Mas, sebentar. Oke. Bukannya HMI itu Mas Yumi ya? Ya katanya anak kandung. Iya, Kalau anak kemarin kandung. dia kan anak kandung Muhammadiyah. PMI NU. Anak tiri apa anak kandung? Ya udah anak kandung. Anak kandung Kasihan. NU. Kalau HMI anak kandung Nggak ada anak kandung Oh, gitu. nggak ada anak kandung. Jadi HMI ini kan adalah organisasi yang bersifat independen ya. Hmm. Yang mana memang dulu sekali sangat ketika berdirinya HMI ini memang sering mungkin ada interaksi dengan orang-orang Masyumi. Maka ada stigma muncul bahwasanya HMI ini anak dari Masyumi itu sendiri. Padahal kita semua itu kita kita tidak memandang dari latar belakang partai ataupun ormas itu, kita tidak memandang hal itu. Cuma ada kesalahpahaman seorang yang menilai bahwasanya HMI Masyumi, Muhammadiyah ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi kalau di dalam film Lafran Pane itu pernah disampaikan bahwasanya kalau Nabi Muhammad aja banyak yang salah paham, apalagi cuma HMI. Berarti secara Agak-agak tidak gitu. langsung HMI ya tidak bersembunyi di balik bendera besar ormas lah ya. Betul. Jadi bisa ya siapapun itu entah dari golongan atau ormas manapun boleh join HMI gitu. Ya, Oke, luar biasa banget sih. Nah, apa lagi? ini sebenarnya banyak banget yang mau saya tanyakan Mas. Iyalah. Soalnya dulu juga salah satu opsi saya memilih organisasi eksternal ya mahasiswa eksternal salah satunya HMI selain PMI. Nah, di Salatiga ini dulu itu saya heran ada HMI MPO, ada HMI Dipo. Dipo. Ini bedanya apa? Oke, jadi antara dua itu ya, dan sampai sekarang pun dari setiap tingkatan, dari cabang hingga pengurus besar itu ada dua HMI lah istilahnya. Kemarin kalau teman-teman lihat mungkin di dalam audiensi bersama DPR RI itu kan ada dua HMI itu di situ. Oh. Jadi ada HMI MPO dan Dipo. Jadi HMI MPO ini adalah Majelis Penyelamat Organisasi. Dulu ketika zaman Pak Soeharto itu kan pernah dicanangkan sebuah asas tunggal, yang mana harus ideologi dalam sebuah organisasi itu harus ada asas Pancasila. Maka dari itu muncullah perpecahan di dalam internal HMI. Ada yang masih bertahan dengan ideologi Islamnya, ada yang satu lagi itu Dipo menyesuaikan terlebih dahulu. Menyesuaikan bukan berarti kita meninggalkan nilai-nilai Islam, akan tetapi untuk mengelabui istilahnya, mengelabui aturan itu sendiri. Mensiasati. Ya, mensiasati aturan itu. Jadi ya itu sampai berlarut-larut hingga perpecahan itu ada yang tetap saklek dengan ideologi Islam, kemudian yang satunya lagi kita menyesuaikan terlebih dahulu. Oke, kalau Kanda Saipul Kalau Salatiga ini ikut yang mana? ya Dipo, lebih ke Oh, Dipo yang ya. Dipo. berarti yang menyesuaikan mensiasati terlebih dahulu. Ya, kira-kira begitu. Tidak secara vulgar menolak tapi ya penyesuaian sedikit demi Ya, sedikit dan betul. mensiasati kondisi perpolitikan pada saat itu. Oke. Tapi ini kan HMI Dipo sama HMI MPO ya, itu akur-akur aja kan? Akur-akur Oh, aja, insya Allah. kok jawabannya ada Iya, bedanya ini? soalnya kita lihat juga kemarin kan dari skala nasional pun juga tidak ada permasalahan yang Iya. ditonjolkan gitu. Iya, mungkin dalam satu kampus-kampus besar ada dua HMI itu ya mungkin agak sedikit beradu strategi lah Wah, di situ. luar biasa. Cuma kalau istilah hubungan ya kita tetap fair-fair saja, sama-sama mempunyai niat baik masing-masing. Oke, luar biasa banget. Bicara mengenai HMI, tujuan HMI dibentuk dulu itu apa sebenarnya? Tujuan utama HMI dibentuk ya. Jadi kalau HMI ini didirikan adalah tujuan pertanyaannya mempertahankan derajat rakyat Indonesia dan mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Kemudian meningkatkan syiar Islam, keislaman seperti itu. Jadi ada dua nilai yang dibawa di situ adalah mempertahankan keutuhan NKRI serta mensiarkan kembali
Islam. Syiar Islam. Oke, berarti tanda kutipnya syarat wajibnya harus Islam. Ya, Kamu nggak boleh di sampai saat ini tidak boleh. ADRT-nya melarang ya. ADRT Tidak melarang. bukan tidak memperkenankan. Ya, Tapi habis ini kayaknya memperkenalkan sih, Mas. Boleh aja kayaknya. Jadi himpunan mahasiswa Islam Kristen gitu, HMIK gitu nggak sih? Muhammadiyah aja bisa Bener banget, Mono, Krismu, Kristen Muhammadiyah. makanya itu kayaknya ada bahasan lagi lah ya HMI untuk seperti perlu Muhammadiyah. dibahas ya. Gitu Mas, berangkat dari tadi terkait ya pembahasan terkait MPO dan DPO, Dipo. Kalau dari Arif sendiri, dari Furqan sendiri ngomong orang HMI itu adalah orang yang kutu buku. Sepakat nggak? Kira-kira. Nah, pandangan dari seorang ketua gimana? Oke, jadi memang itu salah satu budaya ya, dari mungkin senior-senior kita terlebih dahulu itu memang ketika ingin mengerjakan sesuatu itu harus dipelajari betul-betul. Ya. Dan seperti halnya Pak Yusuf Kalla itu kan juga alumni HMI ya, alumni HMI, dan beliau kan juga sampaikan bahwasanya ketika mau menyelesaikan sebuah permasalahan di suatu wilayah itu dipelajari terlebih dahulu kebiasaannya seperti apa dan karakter orang-orangnya seperti apa, terus dulunya pernah ada kejadian apa di dalam suatu wilayah tersebut. Nah, baru kita masuk pendekatan itu kita sesuaikan dengan hal yang ada di wilayah tersebut. Nah, sehingga mungkin ya menjadi sebuah kebiasaan juga yang seharusnya menjadi hobi ya, istilahnya hobi dalam setiap kader HMI itu ya membaca buku untuk menambah pengetahuannya dan mungkin ya mengatasi permasalahan-permasalahan itu biar lebih enak lagi. Tapi mungkin di era-era sekarang ya membaca buku ini kan sangat minim sekali lah. Mungkin dari 100 kader hanya beberapa kader yang masih hobi dalam membaca buku. Cuma tidak dipungkiri kita juga mungkin sisipkan konten-konten ataupun hal-hal lain yang sifatnya lebih enak dipelajari dari teman-teman saat sekarang. Berarti setuju? Ya setuju. Cuma ini tantangan juga karena budaya-budaya itu sedikit demi sedikit mulai luntur. Ya betul. Luar biasa Mas. Kutu buku Mas. Takut gua. Enggak juga. Enggak juga katanya. Ini mau minum dulu apa nanya lagi? Oke, berarti. Biar saya aja yang nanya berarti. Sekarang kita tadi udah bahas terkait ke HMI-an, sekarang berarti gerakan kampus di UIN Salatiga, HMI itu sendiri. Jadi kita tahu lah Mas ya, secara tidak langsung itu menjadi rahasia umum juga terkait HMI itu kan kalau kita nanya terkait partai terakhir kali PIM dong ya. PIM. Nah itu gimana Mas? Tantangan entah itu dari pengkaderan, entah itu pencarian massa dan masuk ke ranah perjuangan kampus itu dari HMI gimana? Terus pandangan dari ketua gimana? Oke, jadi kalau HMI ini kan salah satu organisasi yang minoritas juga ya di kampus UIN Salatiga, tidak dipungkiri itu karena ya ada berbagai macam faktor lah untuk menggapai menjadi sebuah mayoritas itu di HMI UIN Salatiga. Jadi kalau terkait kepartaian, ya kemarin saya juga sempat menjadi salah satu pengurus partai itu sendiri dan memang kita sifatnya itu merangkul dari teman-teman yang mungkin sama-sama minoritasnya. Jadi membuat kekuatan kecil-kecil tersebut kita kumpulkan untuk menjadi harapannya menjadi kekuatan yang besar. Tapi dalam sebuah perjalanan itu kan kita temukan macam-macam sekali. Ada yang mungkin karena itu terlalu kecil mungkin tersapu angin ataupun terlalu kecil tuh ya mudah kelempar ataupun yang lainnya. Tersenggol yang besar lah ya. Kira-kira seperti itu kan. Siapa nih yang besar nih? Nah, tapi ya itu yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman. Ya walaupun kita kecil ini cuma banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dalam setiap perjalanannya. Dan saya rasa nggak ada kata nyaman bagi kader HMI ketika sebagai minoritas bukan melawan ya apa ya. Bahasanya kita dihadapkan dengan orang-orang yang sudah besar, sudah punya basis massa yang banyak. Nah, tentunya itu kan menjadi sebuah tantangan agar selalu berpikir dan mencari solusi-solusi ataupun mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Jadi ya mungkin itu mengumpulkan siapapun kita selalu welcome ya, entah dengan organisasi-organisasi yang
minoritas juga di lingkungan UIN itu juga kita rangkul UKM-UKM. Dulunya kan dibentuknya PIM ini kan kumpulan dari UKM-UKM itu agar bisa menyampaikan aspirasinya secara memang benar-benar terakomodir. Kemudian dibentuklah Partai Independen Mahasiswa itu. Oke, berarti secara tidak langsung memang tantangannya ya itu sendiri ya Mas ya. Terkait masa juga lah ya. Tapi dengan saling merangkul keberagaman itu menjadi salah satu ya opsi dari HMI lah ya untuk mencari kader kan seperti itu. Tapi ya seperti itu kan. Bukan mencari kader, kan untuk memenangkan sebuah kontestasi itu sendiri. Untuk Pertanyaannya tuh, HMI itu ikut kontestasi di kampus itu motivasinya apa sih? Apakah hanya untuk berkuasa, mengambil alih kekuasaan dari yang lain, atau ada motivasi lainnya gitu? Karena masing-masing organisasi mahasiswa eksternal ketika ikut kontestasi di kampus kan punya alasan masing-masing. benar. Nah kalau HMI itu apa sih? Ya sebenarnya kita ini kan ingin kampus itu benar-benar berwarna ya. Berwarna itu ada berbagai macam warna yang bisa istilahnya bertuang ide ataupun memberikan kontribusi yang lebih dalam perbaikan-perbaikan yang ada di kampus. Karena bagaimanapun kita hidup ini kan harus selalu seimbang. Ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, agar benar-benar selalu berirama gitu kan. Nah, jadi ya kita ingin berkontribusi yang baik, kita ingin menyeimbangkan kehidupan yang ada di kampus itu sendiri, dan tentunya ya bukan semata-mata mengambil alih kekuasaan ya istilahnya. Jadi kan ya kita apa ya memilah diksi ini kan agak repot juga ya kan? Bahaya ini. Bahaya. Barang ini bahaya ini gitu. Ya intinya seperti itu. Kita biar ada pengalaman juga kader-kader kita ini, karena bagaimanapun kan tidak ada aturan harus ikut organisasi apa baru bisa duduk di tataran Ormawa. Dan saya salut juga dengan Pres Masya ini. Allah, Pres. Ada ruang-ruang yang mulai kita diberikan Iya. dalam organisasi ekstra. Tidak dipungkiri kan itu ada beberapa organisasi ekstra, dan memang ya mungkin kontribusi-kontribusi yang diberikan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, cuma setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk selalu berkolaborasi, baik itu ketika menduduki dalam jabatan ataupun pasca menjadi mahasiswa seperti itu. Berarti secara tidak langsung ikut kontestasi bukan untuk menguasai kampus ya teman-teman ya. Untuk memberi warna dan berdinamika Iya, sebagai proses kedewasaan. Benar sekali gitu. Terus apa lagi? Udah terjawab kan? Menguasai kampus mulu ya ini Sebenarnya Mas. kita balik lagi ini soal HMI. Kenapa sih ini kan di sosial media di fan apa itu ya, fanbase UIN, pesan UIN Iya, Salatiga. pesan UIN Salatiga. Itu kan lagi rame itu. Apakah kita wajib ikut Ormax secara umum ya? Menurut pimpinan HMI, ketum cabang HMI Salatiga itu, apakah kita perlu ikut organisasi mahasiswa eksternal, dan kenapa harus memilih HMI? Karena kan saya pandang HMI. Yes. Ya. Berikan alasan biar ya promosi Ya, perkenalan dikit-dikit adik-adik lagi bingung kan, terombang-ambing perlu nggak sih? Nah menurut ketum ini gimana? Oke. Jadi saya merasakan betul bahwasanya pentingnya organisasi ekstra itu, karena bagaimanapun ketika kita hanya fokus di dalam kelas-kelas di dalam kampus itu kan sangatlah terbatas sekali pengetahuan kita, dan ada pengetahuan-pengetahuan lain yang perlu kita cari di luar, dan itu salah satunya adalah melalui organisasi ekstra. Sebenarnya kami ketika melakukan rekrutmen tidak harus mewajibkan kamu ikut organisasi HMI, tapi pilihlah yang memang sesuai dengan mungkin passion ataupun serknya ataupun mungkin nasihat orang tuanya ataupun yang lainnya lah. Tapi yang terpenting bahwasanya niatkan ketika masuk dalam organisasi itu untuk menambah pengetahuan, karena bagaimanapun organisasi ini adalah wadah kita untuk belajar, meningkatkan pengetahuan di luar kampus ataupun di luar kelas-kelas yang ada di kampus itu. Dan saya rasa mengamati perkembangan perpolitikan ataupun perkembangan kehidupan di hari ini sangatlah penting sekali. Dan kita lihat juga kemarin ketika ada keramaian itu yang selalu ya, salah satu organisasi-organisasi itu kan adalah Cipayung yang dilibatkan dalam
penyelesaian permasalahan ini. Jadi ya menjadi mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang seutuhnya bisa berkontribusi lebih di sisi lain di dalam perkuliahan juga selesai, tapi juga ada tugas-tugas lain nih di luar kampus yang perlu teman-teman itu hadir jadi sosok seorang mahasiswa itu. Karena bahasanya kalau di HMI ya, HMI ini bukan sekedar himpunan mahasiswa Islam, tapi harapan masyarakat Indonesia. Luar biasa. Jadi, ya selalu harus memberikan kontribusi yang lebih lah Bener. sebagai seorang mahasiswa itu. Jadi sangatlah penting sekali menjadi organisasi manapun, entah itu PMII, IMM, GMNI, itu harus dimasuki. Dan tidak kalah penting juga HMI. Oke. HMI tadi apa? Harapan masyarakat Indonesia. Bukan Haji Muhammad Iskandar. Ya, itu kelakar Caimin ya. Collab jadinya. Ya. Ya kemarin kan sempat collab kan, Iya. Pres dan capres dan cawapres dari PMI dan HMI dan PMI Iya. kan. Iya. Tapi ya kalah sama Iya, tentara. Sama lo deh. Iya. Oh, berarti tadi belum terjawab tuh yang apa sih alasan maba itu memilih HMI? Apa bedanya dari organisasi Organisasi. mahasiswa eksternal Yang lain. rebrandingnya itu apa dari HMI? Ya. Jadi Apa yang ditawarkan gitu? Oke. Jadi HMI ini memang menawarkan sebuah wadah belajar ya, wadah belajar sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kita selalu melakukan riset ataupun penelitian yang mana pembangunan organisasi eksternal ini kan adalah kader itu sendiri. Yes. Jadi kita sesuaikan juga bagaimana kondisi kader saat ini ataupun minat kader saat ini selalu kita teliti. Arahnya tuh mau kemana teman-teman mahasiswa ataupun kader itu. Nah, ketika teman-teman ini sudah terwadai ataupun sudah terhimpun minat dan bakatnya itu, baru kita lakukan sebuah program-program untuk penunjang pengembangan kader itu sendiri. Jadi kita selalu bagaimana memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat melalui kader-kader itu sendiri. Maka kita berikan pengetahuan-pengetahuan sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat. Jadi sangatlah penting sekali untuk ikut organisasi HMI ya. Kalau di organisasi HMI itulah yang bisa kami tawarkan sehingga benar-benar sebelum dihadapkan dengan permasalahan yang nyata, kita hadapkan dengan permasalahan-permasalahan organisasi terlebih dahulu agar lebih dewasa. Oke, luar biasa, Mas. Mengenai organisasi lagi, karena ini yang asik terutama teman-teman maba mahasiswa baru. Ya. Lebih pilih ikut organisasi atau magang atau kerja atau freelance. Karena ya organisasi kan kita banyak yang bilang nggak ngaruh ke hidup kita. Buang-buang waktu. Masa depan sudah nggak terlalu ngaruh. Iya. Mending kerja, banyak yang bilang gitu. Itu menurut jenengan gimana? Apakah kita harus tetap berorganisasi? Ya, memang tantangan saat ini kan individualistik itu kan sangatlah kental sekali ya sekarang ya. Apalagi kita sudah disuguhkan dengan kecanggihan teknologi yang mana informasi-informasi ataupun pengetahuan kan sudah bisa diakses baik dari rebahan ataupun sekedar duduk-duduk saja melalui gadget itu sendiri. Jadi memang salah satu tantangan juga perkembangan teknologi ini terhadap minat dalam berorganisasi. Ya penting ataupun tidak penting itu kan tergantung bagaimana pola pikir teman-teman. Nah, tapi menurut saya masih sangatlah penting karena kalau kita mengandalkan informasi yang ada di dalam media sosial ataupun media digital itu sendiri, itu kan tidak ada praktek yang bisa dilakukan. Nah, maka bergabung di dalam organisasi ini adalah selain kita menambah pengetahuan, kita juga bisa praktek juga secara langsung kan. Jadi menurut saya sampai kapanpun organisasi ini tetap relevan, asalkan organisasi ini tetap bisa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman ataupun kondisi mahasiswa saat ini. Apalagi Gen Z dan Gen Alpha ya sekarang ya. Gen Alpha ini kan ya dari lahir pun sudah dihadapkan dengan gadget dan teknologi kan. Jadi memang sangatlah susah. Yang paling berat kita lawan itu adalah kemalasan yang muncul dari diri kita sendiri kan. Kira-kira begitu. Oke, berarti secara tidak langsung ini sih Mas. Dari HMI kan kita kan ini ya. Tadi banyak dapat ya HMI kan organisasi juga, dapat pelajaran, pengalaman. Terus kemudian proyek gitu. Dapat proyek gitu, Mas. Kan jelas, Mas. Gimana sih masih ditanyain? Emang dapat? Ya.
Dapat dong. Kenapa enggak coba? Emang dapat semua ya? Iya toh. Makanya jadi ketua. Ada. Oh, enggak. Jadi Oke. mungkin hal itu adalah suatu bonus ya. Bonus Jadi, asik. Kembalikan Bonus. lagi niat kita dalam sebuah organisasi ini Oh, adalah iya. untuk belajar. Hmm. Ketika ada sifatnya yang benefit seperti itu ya mungkin bonus dari apa yang teman-teman lakukan. Jadi bukan semata-mata kita masuk organisasi itu mengharapkan suatu proyek-proyek yang besar yang seperti yang disampaikan tadi. Itu tidak seindah itu kalau membayangkan sebuah organisasi. Oke. Di sini proyek itu bukan soal proyek negatif ya. Di sini Iya, ya iya. proyek kegiatan. Iya, betul. Program-program kerjasama dengan para senior seperti itu. Dan ya HMI ini salah satu ya tadi kita bilang di awal bahwa telah melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti Pak Mahfud MD, Pak Anies Baswedan, terus siapa lagi? Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala dan lain sebagainya. Gitu. Karena ya paling tua juga ya kan. Iya. Iya, paling tua. 1947. Oke Mas, ngomong-ngomong paling tua nih, gue jadi tertarik terkait sejarah HMI. Jadi terbentuknya HMI itu gimana sih gitu? Itu apalagi kan tertua kan. Iya. Nah itu berangkat dari apa? Oke. Jadi sedikit ataupun yang bisa saya sampaikan bahwasanya ada salah satu mahasiswa baru di salah satu universitas yaitu Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta, yakni mengalami sebuah keresahan yang mana pada saat itu adalah ada satu organisasi mahasiswa yaitu PMY, Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, sehingga di situ kurang memperhatikan bagaimana kegiatan-kegiatan yang diproduksi itu melampaui jam-jam yang ada, jam-jam peribadatan kita lah. Iya. Istilahnya kalau sebelum maghrib sampai lewat maghrib itu masih berkegiatan dengan santai kan, tapi situlah muncul keresahan bagaimana Lafran Pane sang founder pendiri organisasi ini adalah mengalami keresahan dan membuat sebuah tulisan-tulisan yang mana muncullah nama Himpunan Mahasiswa Islam ini. Jadi memang berangkatnya berdirinya organisasi ini adalah muncul dari keresahan seorang Lafran Pane yang melihat kondisi mahasiswa, kehidupan mahasiswa itu sudah sangat meninggalkan nilai-nilai Islam sendiri. Jadi dihimpunkanlah satu organisasi ini pada 1947 di Yogyakarta, ya dalam satu kelas ya, di dalam ruang kelas tuh meminjam ruang kelas Pak Husain Yahya pada waktu itu untuk mendeklarasikan berdirinya HMI ini sendiri. 47 berarti ya Mas ya? 47. Berarti itu kontribusi dengan kemerdekaan juga nggak? Atau ada Ya, keterlibatan atau terlibatan? di situ masih pergolakan itu ya, pergolakan entah itu PKI ataupun penjajah yang masa itu Transisi mungkin kemerdekaan. transisi kemerdekaan, betul. Dan memang dulu juga ada angkatan bersenjata juga di HMI itu, Oh, angkatan bersenjata untuk melawan PKI. Maka dulu juga ada istilah bahwasanya ganyang HMI gitulah. Jadi teman-teman PKI itu untuk membubarkan HMI. Karena itu tadi sebuah ancaman juga ketika HMI ini terus ada istilahnya seperti itu. Kenapa dulu juga Soekarno kan pernah bilang ganyang HMI, bubarkan HMI, Bubarkan HMI. hidup PMI. Judulnya definisi Ya, Soekarno betul, ya. betul, Ya itu kan secara full. Cuman kan konteksnya kenapa kok Soekarno ingin membubarkan HMI? Alasannya apa pada waktu itu? Ya, kalau dalam Soekarno kan apa ya, kita bisa baca-baca itu kan juga pembisik-pembisiknya adalah Dekat dengan kelompok-kelompok komunis itu sendiri. Maka ketika komunis berpikiran untuk membubarkan HMI, maka kan berbagai macam cara mereka lakukan untuk hal itu. Ya termasuk mungkin diskusi-diskusi dengan Pak Soekarno untuk bagaimana membubarkan HMI. Cuma di situ kan juga ada peran Mahfud Junaidi ataupun siapa ya, yang istilahnya jangan dibubarkan ini biar tetap dari selaras. senior PMI itu kan. iya, Om Junaidi Pak. Berarti kan kita kakak adik lah. Iya, bersaudara. Dulu berarti adiknya PMI itu membela kakaknya pas mau dibubarkan itu. Karena bagaimanapun Mahfud Junaidi pernah menjadi kader HMI Pernah juga. berproses Iya. dia. Makanya dengar teman-teman, jadi kita PMI dan HMI itu bersahabat gitu. Nggak ada senggol-senggolan, nggak ada. Kan biasanya ibarat kata musuh bebuyutan PMI, HMI. Iya. Rebutan kader, rebutan kursi.
Alah, enggak coy. Itu hanya ya bumbu-bumbu pion-pion gitu kan Mas. Ya sesekali ribut dikit. Iya. Wajar, itu dinamika. Iya. Cuman secara dasar garis besar ya kita sebenarnya ya teman ngobrol, teman diskusi, teman gerakan. Ya kita sudah selesai lah ketika dari tataran mungkin di tingkat fakultas kan mungkin teman-teman ini masih bersemangat sekali. Nah, ketika sudah selesai di fakultas ya mungkin bisa membaur seperti ini kan. Seperti ini. Oke, luar biasa. Langsung Mas, mungkin ke taraf global aja, HMI taraf global. Mengenai HMI ya, HMI di taraf global, apa ya, isu-isu terkini banyak senior bahkan PB, pimpinan besar HMI itu yang dekat dengan penguasa. Ya. Sedangkan ya saya pribadi lihat banyak kader-kader kanda-kanda HMI di di garis ada di bawah itu ya masih aktif dalam gerakan, tapi kok di puncak pimpinan ini malah main dekat dengan penguasa. Gimana menurut pimpinan cabang, apakah ikut pimpinan pusat atau gimana? Ya bukan permasalahan ikut atau enggaknya ya, cuma memang HMI ini kan selalu mencari cara itu tadi ya, karena mungkin sejak berdirinya HMI ini adalah sebuah organisasi perjuangan yang mana selalu memperjuangkan pada masyarakat-masyarakat yang perlu kita suarakan gitu. Jadi ada berbagai macam cara juga ketika kita menyampaikan keresahan masyarakat ataupun keinginan masyarakat, maka ditempuhlah beberapa jalur. Entah itu bisa turun ke jalan ataupun melalui diplomasi ataupun audiensi seperti itu yang bisa dilakukan. Jadi kita nggak anti dengan penguasa, tapi juga tidak apa istilahnya merta ikut penguasa gitu. Jadi kita tetap ada protection yang kita bawa lah. Jadi ya kita lahirnya dari masyarakat, ya kita harus selalu mengingat masyarakat sendiri. Dan ya bagaimanapun caranya tetap kita harus sampaikan ke pemangku kebijakan ataupun kekuasaan itu sendiri. Jadi kemarin ikut demo Mas. Ikut demo juga. Wah, luar biasa. Ini bikin rusuh nggak sih ini? Maling pagar gitu Mas ya? Itu penyusup, Pak. Oh, penyusup. Bukan anak HMI. Bukan. Tak kira di Parah. pagar dijual, dikiloin terus buat lumayan tambah kegiatan. Iya, tuh buat LK1. Iya, maksudnya kita ya? punya banyak cara, tapi juga bukan berarti begitu juga kan gitu. Kita harus nggak rendahan juga kayak penjarahan ya, gitu betul. kan. HMI, Bos. Oh ya, tadi bisa disimpulkan pimpinan besar itu mainnya diplomasi, audiensi. Iya, ada kalanya seperti itu. Jadi kan kita sampaikan baik-baik terlebih dulu. Kita bisa membantu ataupun yang lainnya kan gitu. Ketika kita dengan cara baik tidak bisa diindahkan niat baik kita itu sendiri, ya kita turun jalan. Tapi by the way ini Kanda Saiful ini kan udah lulus ya. Untuk strataknya nanti, strategi dan taktis menjalani kehidupan ini gimana nih? Apakah juga menjilat kekuasaan juga? Bahasa frontalnya seperti itu. Saya agak-agak nggak enak ini, terlalu frontal banget sama Gusnya ini soalnya. Atau target setelah ini komisaris? Ya, boleh lah ya komisaris. Gimana? Silakan. Ya, semua itu kan berdasarkan apa yang kita berikan dalam organisasi, dan kita kembali lagi bahwasanya organisasi ini tempat kita belajar, dan sejauh mana kita belajar dalam organisasi maka suatu saat akan memetik hasil dari belajar itu sendiri. Kita selalu ajarkan kepada teman-teman bahwasanya udah, kamu fokus dulu pada setiap tingkatannya, kamu tingkatkan selalu pengetahuan kamu, segala pengalaman itu harus kamu jajaki terlebih dahulu sebelum nanti di kehidupan nyata. Maka tidak jaminan juga ketika teman-teman ini masuk HMI terus menjadi orang sukses, tidak terlebih dahulu bagaimana proses kamu selama di dalam organisasi itu sendiri. Ketika teman-teman melihat tokoh-tokoh besar itu, tentunya perjuangan mereka juga lebih berat juga. Ada Kanda Bahlil mulai dari supir angkot, ataupun dulu pas zaman 98 juga harus turun ke jalan secara besar-besaran untuk mencapai posisi itu sendiri. Tapi ya kembalikan lagi pada apa yang teman-teman beri, dan disitulah nanti teman-teman akan mendapatkan juga. Jadi untuk sejauh ini saya juga tidak berpikiran untuk nanti menjadi apa ya, cuma
ada kan, tetap ada tujuan untuk sampai posisi tertentu. Apa nih Mas? Apa nih? DPR? Masuk parpol enggak ini? Udah itu aja. Oh, langsung Masuk aja. parpol. Aktivis itu kan bisa pilihannya masuk Iya. parpol atau di akademisi. Iya. Ada bisnismen lah. Kalau saya sejauh ini masih Ada di dalam organisasi. bisnis yang ingin saya capai untuk memberdayakan ya orang-orang di sekitar saya lah. Karena bagaimanapun tantangan saat ini kan tantangan teman-teman ataupun masyarakat ini kan menjadi sebuah kebingungan juga ketika tidak memiliki sebuah pekerjaan istilahnya. Iya. Nah, saya ingin mencoba hadir di situ, tapi ya masih selalu belajar ya ini ya, belajar bagaimana menciptakan sebuah peluang-peluang yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena bagaimanapun kalau di dunia politik kan ya sangatlah kenceng sekali ya pertaruhan ataupun sanat-sanatnya. Sedangkan kita sanatnya itu bukan di politisi, tapi ya kita mengalir saja, mengalir bagaimana ada peluang-peluang yang akan mendatang. Oke, berarti berjuang lewat bisnis, membuka lapangan kerja. Betul. Membantu mewujudkan cita-cita Mas Gibran membangun 19 juta lapangan pekerjaan. Gitu Kan ya? gitu juga, karena di dalam HM ini kan tujuan akhir jangka panjangnya itu kan terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin Masya hadir Allah. yang memang benar-benar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Tepuk tangan dulu Mas. Wes. Bawa-bawa Tuhan ini dah. Masya Allah Jalan, sekali. jalan. Enggak, itu Makanya. tujuan. Islamnya kan betul. Iya, MI Bos. Iya. MK. Oke. Mungkin nganu kan tuh. Udah berapa menit sih? Udah nyaman ini menjadi Makanya. kanda. Makanya. Bagus ya, banyak ini pagi Iya. kan. Motivasi, inspirasi. Tokoh inspirasi. Tokoh inspirasi siapa sih menjadi aktivis HMI ini? Iya. Oke, kalau dulu awal banget ketika saya masuk itu inspirasi saya adalah Habib Rizik karena selalu sampaikan Insya Allah. kebenaran secara frontal seperti Sama itu. dulu juga. Habib Rizik juga. Tapi saya masuk PMI. Wah. Inspirasinya sama. Iya, iya. Ya, jadi itu dulu memang ketika saya masuk itu ada salah satu poster yang mana ketika Habib Rizik pulang dari luar negeri ya, dari Arab Saudi setelah sekian lama itu kan ada satu poster itu selamat datang ke kanda Habib Rizik. Jadi itu juga salah satu yang membuat saya terdorong untuk selalu menyampaikan kebenaran apapun rintangannya gitu. Cuma kalau sekarang kan ketika sudah menjalani proses di HM kan banyak sekali ternyata HM ini bukan sekecil itu gitu. Iya. Ada Eksklusif. banyak orang-orang yang sudah berhasil di dalam dunia politik ataupun bisnis ataupun akademisi sangatlah banyak sekali. Jadi orang-orang yang berpengaruh besar di dalam bernegara ini menjadi salah satu inspirasi saya juga, termasuk Pak Anies Baswedan ya, walaupun beliau juga termasuk MPO. Cuma kan kultural tapi sama-sama HMI. ya, Nilainya sama. tapi ketika sudah menjadi alumni itu kan kita membawa Jadi satu. Di nyatu. kami itu menjadi satu ya. Iya, menjadi satu. MPO atau DIPO. Ya, kita sudah selesai kalau di Kahmi ya. Jadi salah satu inspirasi saya ya beliau ini. Dan mungkin yang kalau dari Salatiga juga ada tokoh juga di Kementerian Pak Prabowo ini adalah Pak Wihaji. Pak Wihaji itu adalah salah satu mantum cabang yang saat ini sudah menduduki di tingkatan nasional, alhamdulillah di Kementerian Kemenduk Bangga. Kader HMI Salatiga ya. Kader HMI Salatiga. Oh, luar biasa. Sekarang Alumni jadi UIN. Menteri. Ya. UIN FTIK tuh. PAI juga. PAI. Oh, Pak Wihaji. Iya, Ya. itu Kementerian apa, Mas? BKKBN. apa sih? Oh. Alumni UIN Salatiga. Alumni UIN Luar biasa. Ternyata ada yang sampai kementerian ya, Mas. Ya. Ya itu tergantung apa yang Iya. beliau pelajari ataupun beliau berikan juga di dalam proses di HMI. Ya timbal balik dulu ya. Ya, tentunya kan perjuangan beliau juga cukup berat, Pak. Selalu dihadapkan permasalahan mungkin ataupun ya intinya tidak lelah untuk belajar. Oke, tidak lelah untuk belajar. Oke, Mas, ini mungkin udah akhir lah ya. Atau nanti kita lanjutnya kan nanti lagi. Sambung-sambung Forum lagi. lainnya Di kalau forum teman-teman lainnya. penonton, sahabat-sahabat, kawan-kawan, kanda-kanda dan lain sebagainya yang nonton mau diskusi dengan pimpinan TUM cabang HMI, Ya. TUM Saiful, langsung saja nanti bisa kontak yang bersangkutan gitu. Iya, bener banget. Atau mau ngopi dengan kita kalau mau. Kita nggak sepenting itu juga sih, tapi ya boleh lah ngopi. Boleh lah gitu. Siapa tahu mau jadi narsum juga nggak apa-apa kan. Ya, lumayan Lumayan. Konten. nambah konten kita. Oke, Iya. mungkin closing.
Oke, untuk terakhir ya Mas, mungkin untuk closing statement dan pesan untuk entah itu maba, entah itu ya sobat muda berdampak di sana terkait apapun itulah, entah itu dari segi organisasi atau join HMI, silakan. Oke, jadi teman-teman semua, terutama yang mahasiswa, kesempatan menjadi seorang mahasiswa ini adalah tidak bisa dimiliki setiap orang ya. Dan teman-teman yang sudah menjadi status mahasiswa ini adalah kaum-kaum terpilih, sehingga teman-teman yang termasuk kaum terpilih ini manfaatkan betul kesempatan teman-teman menjadi mahasiswa, berproseslah dimanapun itu organisasi. Yang terpenting satu, semangat keislaman dan keindonesiaan akan terjaga di dalam diri teman-teman. Karena kita mahasiswa UIN dan di Indonesia, Universitas Islam Negeri ya katanya, maka kita harus menanamkan dua nilai itu dimanapun teman-teman berproses. Oke. Jadi kesempatan menjadi mahasiswa ini harus kita maksimalkan betul, menambah pengalaman ataupun yang lainnya, pengetahuan terutama, dan tidak kalah penting adalah berjejaring. Berjejaring itu sangatlah penting saat ini ya, karena ketika kita mempunyai skill tapi tidak dikenal, itu juga akan menjadi kesusahan buat kita. Tapi kita juga dikenal orang tapi tidak punya skill, itu juga menjadi sebuah tantangan, karena kita juga tidak bisa digunakan, Pak. Oke. Gitu. Nah, makanya hidup ini harus seimbang dan harus semaksimal mungkin dalam menempuh di dunia pendidikan tinggi. Oke, Yakuza. Oke. Nggak mau ngajak gabung HMI gitu nggak? Ya, jadi silakan didalami terlebih dahulu apa itu HMI. Silakan teman-teman cari, silakan teman-teman explore sedetail mungkin bagaimana itu HMI. Dan ketika kurang jelas, bisa datang ke sekretariat kami yang ada di Jalan Merdeka Selatan, Sidoarjo Lor, RT 3 RW 5 Blotongan gitu. Jadi itu lebih tepatnya belakang pom bensin Soka. Dan follow IG mungkin Mas. Ya, untuk IG-nya di HMI Salatiga itu _HMI Salatiga @HMI Salatiga. Kita ada juga di TikTok, di Facebook dan Instagram. Untuk sementara baru itu, nanti kita juga pengembangan ke media sosial lainnya, dan mungkin kalau skala nasional ada official PBHMI juga. Di situ terdapat update-update bagaimana kontribusi HMI untuk negeri ini dan bagaimana kiprah HMI dari masa ke masa. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Cabang HMI Salatiga. Mungkin kita tutup dengan slogan lagi, karena saya dan Mas Burkon ini dari sahabat PMI dan Mas Saiful Kanda Saiful Tim Saiful dari teman-teman Kanda HMI. Kita tutup dengan dua slogan gitu ya. Ini Oke. menunjukkan kebersamaan. Benar sekali. Oke. Kita mana dulu ini? PMI dulu, habis itu gongnya kan di HMI. Oke, Yang saya pimpin buka kamu. HMI, Ya. kamu salam pergerakan, Ya. salam, nanti kamu jaringan Yakuza gitu Ya ya. bisa. Nanti kita cut, kita potong. Yakusanya 3 kali. Enggak dipotong untuk ke depan. Siap. Yakusanya 3 kali. Yakuza Kayak dulu. tadi. Yakuza sampai gitu kan. Ya. Oke, udah. Oke, siap? Ayo. Oke. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Salam pergerakan. Langsung dong. Wah. Yakuza. Ulangi. Ini ya, ilmu dan bakti kuberikan. Salam pergerakan. Salam. Mas Teh kan aku juga ikut salam Ya, pergerakan. Ikut. salam. Jadi Salam gini aja. Mas, Salam. saya kan salam pergerakan. Nah, kita bertiga dulu salam. Salam. Terus langsung dia sambung jenengan, nggak usah kasih jeda, langsung Oke. aja. Yakuza. Kalau enggak Yakuza gitu aja. Yakin usaha sampai. Oke. Kayak gitu ya. Cocok. Oke, ulang. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Salam pergerakan. Salam. Yakuza. Yakin usaha sampai. Wih. Bingung tangannya. Kiri apa kanan tuh jadi? Kalau teman-teman pergerakan kan Tetap kiri ya. Pergerakan perlawanan ya. Kalau kita kanan biasanya Yakuza. Oh, HMI kanan. Yakuza. Oh, Yakuza kanan. Yuk ulangi lagi, Mas. Oke. Biar bagus di sananya nanti. Cutnya. Oke. Tapi kita buat game juga. Iya. Oke. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Salam pergerakan. Salam. Yakuza. Yakin usaha sampai. Anjay. Oke, langsung saja. Oke, mungkin gitu aja teman-teman dari kita, sobat muda berdampak dimanapun kalian berada. Semoga tadi mulai dari perjalanan sejarah HMI, terus Kanda Yunda, bagaimana carut marut atau terbentuknya sejarah atau HMI itu sendiri, terus bagaimana pesan dari Kanda Saiful tadi, semoga bisa bermanfaat untuk sobat muda berdampak di rumah. Jadi jangan lupa
cari jati diri kalian. Ya dari Furqan sendiri menyarankan kalian untuk tetap ikut organisasi, dan karena di organisasi kita mendapatkan seenggaknya ilmu seperti itu. Jadi secara tidak langsung tidak ada organisasi mengajarkan keburukan, semua organisasi mengajarkan kebaikan. Gitu aja dari saya Muhammad Arif Furqan, staf MB pamit undur diri. Saya dulu. Oh, iya. Saya Miftah Khalidin, staf Muda Berdampak pamit undur diri. Muhammad Saiful Anwar, HM Salatiga. Oke, gitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muda Berdampak official, berkarya. Oke. Jaya.